Soal nomor 1, Ahmad berlari 40 meter ke timur selama 2 detik. Kita gambarkan terlebih dahulu ya. Misalkan nih ke atas kan biasanya utara ya. Berarti ke timur itu ke kanan, ini timur. Kita gambarkan nih 40 meter ke timur. Kita gambar ke sini. 40 meter selama 2 detik. Kemudian berbelok ke utara 60 meter selama 6 detik. Utara berarti ke atas, ini dia berbelok ke atas 60 meter selama 6 detik. Kemudian berbelok ke timur 40 meter selama 2 detik. Kemudian belok lagi ke timur. Sini ya. 40 meter dan waktunya 2 detik. Maka kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Ditanya adalah kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Nah, untuk kelajuan rata-rata itu rumusnya tinggal jarak dibagi dengan waktu. Jaraknya tinggal kita hitung di sini. Awalnya kan ini 40 meter. Kemudian 60 meter berarti tinggal jadi 100 ya, ditambah 40 berarti 140. Jadi kalau jarak tinggal kita jumlahkan aja semuanya. Ini berarti jaraknya 140 dibagi dengan waktunya 2 sekon tambah 6 sekon, 8 ditambah 2 10. Nah, maka kita dapat 140 dibagi 40 itu 14 meter per sekon. Nah, kalau kecepatan itu bukan jarak tapi pakainya perpindahan. Perpindahan dibagi dengan waktu. Nah, kalau perpindahan cara ngitungnya itu kita tarik garis dari titik awal sampai ke titik akhir. Dari sini sampai ke sini itulah perpindahan ya. Ini perpindahan. Nah, cara nyarinya kalau kita lihat ini kan bisa kita tarik ke sini nih. Kalau kita tarik garis ke sini, garis pembantu, kita akan dapatkan sebuah segitiga siku-siku. Nah, untuk mencari sisi miringnya kan bisa pakai Pitagoras ya. Dari sini sampai sini 40, dari sini sampai sini berarti 40 juga. Maka dari sini sampai ke sininya itu sama dengan 80 meter ya. Kemudian yang ini itu sama dengan ini panjangnya 60 meter. Maka kita akan dapat sisi miringnya. Yang sisi miringnya itu adalah perpindahannya. Misalkan simbolnya X misalnya. Berarti kita dapat X sama dengan 80 kuadrat ditambah 60 kuadrat ya. 80 kuadrat ditambah 60 kuadrat. Kalau kita lihat kan ini kan pasangan Pitagoras ya. 8, 6, 10. Ini jawabannya pasti 100 meter. Nah, jadi perpindahannya kita dapat nih 100 meter. 100 dibagi dengan waktunya 10. 100 bagi 10 sama dengan 10 meter per sekon. Jadi jawabannya itu untuk kelajuannya sama dengan 14, kecepatannya itu sama dengan 10. Jadi jawabannya yang A. Bisa ya membedakan ya antara perpindahan dengan antara kelajuan dan kecepatan rata-rata. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 2. Mobil A dan mobil B mula-mula berjarak 90 meter. Awalnya ini 90 meter. Ini misalkan di sini ada mobil A, di sini ada mobil B. Dia bergerak berlawanan, berarti saling mendekati ya. Mobil A bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Kecepatan itu V, berarti V si A ini sama dengan 10 meter per sekon. Dan mobil B bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Berarti VB-nya sama dengan 20 meter per sekon. Tentukan kapan keduanya berpapasan. Kapan itu berarti kita mau nyari waktu. Waktu itu kita simbolkan T ya. Nah, jadi si mobil A kan bergerak ke kanan, kemudian yang si mobil B bergerak ke kiri. Berpapasan itu artinya si mobil A sama mobil B berada di titik yang sama. Misalkan berpapasannya di sini. Maka si A ini telah menempuh jarak sebesar SA. Kemudian si B menempuh jarak sebesar SB ya. Dan kalau kita jumlahkan SA ditambah SB itu kan sama dengan jarak awalnya kan, sama dengan 90 ya enggak? Nah, berarti dari sini kita dapat SA ditambah dengan SB itu sama dengan 90. S itu rumusnya V dikali T, berarti VA dikali T ditambah
VB dikali T sama dengan 90. VA nya udah ada nih 10. 10 dikali T ditambah dengan 20 dikali T sama dengan 90. Berarti ini jadi 30 T sama dengan 90. Berarti T nya sama dengan 90 per 30. 90 per 30 itu sama dengan 3 sekon. Nah, jadi berpapasannya dalam waktu 3 sekon. Jadi begini ya caranya ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Sebuah benda memiliki kecepatan awal. Kecepatan awal itu kita simbolkan biasanya V0 sama dengan 15 meter per sekon. Dipercepat dengan percepatan. Percepatan itu A kecil. A nya sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Tentukan kecepatan benda tersebut saat telah bergerak selama 10 sekon. 10 sekon ini berarti waktu ya. Waktu itu T sekon. Dan yang ditanyakannya ini kecepatan benda. Berarti kalau kecepatan, ini kan adalah kecepatan awal. Berarti yang ditanyakan adalah kecepatan akhir Vt. Nah, kalau ada A-nya, ada percepatannya, berarti ini udah masuk ke GLBB ya. Rumus GLBB yang pertama itu Vt sama dengan V0 ditambah dengan A dikali T. Vt nya yang mau kita cari, V0 nya ini udah ada ya, 15 ditambah A nya juga udah ada 5 dikali T nya 10. Berarti 15 ditambah 5 kali 10 50. 15 tambah 50 sama dengan 65 meter. Jadi jawabannya yang E. Nah, ini rumus GLBB yang pertama nih yang harus dihafalkan ya. Vt sama dengan V0 ditambah A dikali T. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Sebuah benda mula-mula diam. Kalau mula-mula diam berarti kecepatannya sama dengan 0 ya. Oke. Ini V0 nya sama dengan 0. Bergerak selama 5 sekon. 5 sekon itu waktu, berarti T nya sama dengan 5 sekon. Dengan percepatan. Percepatan itu A ya, sama dengan 8 meter per sekon kuadrat. Berapa jarak yang ditempuh benda tersebut? Yang ditanya adalah berapakah jarak. Jarak itu S ya. Jadi yang ditanyanya S. Ini juga pakai rumus GLBB. Rumus yang kedua, ini S sama dengan V0 dikali dengan T ditambah setengah AT kuadrat. V0 nya ini udah ada 0 ya. Dikali T nya itu 5 ditambah setengah dikali A nya 8 dikali dengan 5 kuadrat. 0 dikali berapapun pasti 0, nggak usah ditulis lagi. Setengah dikali 8 itu 4 ya. 5 kuadrat itu 25. Berarti 4 dikali 25 sama dengan 100 meter. Jadi jawabannya yang C. Nah, ini rumus yang kedua, rumus GLBB nih. Wajib dihafalin ini ya. Karena ini bakal sering kepake ya. Oke. Kemudian soal selanjutnya, soal nomor 5. Sebuah benda mula-mula bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Kecepatan itu V ya, mula-mula berarti V0. V0 nya sama dengan 36 km per jam. Kalau kita lihat PG nya meter per sekon, berarti ini kita ubah ke meter per sekon. Caranya tinggal dikali 1000 ya, kilometer biar jadi meter. Kemudian jam dikali 3600 biar jadi sekon. Ini bisa kita coret, 0 nya 2, kemudian ini 36 sama 36 juga bisa dicoret ya. Berarti ini 36 sama 36 habis, tinggal sisanya 10. Berarti V0 nya sama dengan 10 meter per sekon. Setelah menempuh jarak itu S nya sama dengan 100. Kecepatannya berubah menjadi 108 km. Kecepatan berarti V ya, karena udah ada V0 berarti ini Vt. Ini 108 km per jam. Kita ubah lagi ya, dikali 1000 dibagi 3600. 0 nya dicoret 2, kemudian 108 dibagi 36 kan bisa ya, sama dengan 3. 3 dikali 10 itu sama dengan 30. Berarti Vt nya sama dengan 30 meter per sekon.
Berapakah percepatan yang dialami benda tersebut? Percepatan itu A ya. Nah, ini pakai rumus GLBB yang ketiga. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Vt-nya udah ada nih 30. 30 kuadrat sama dengan V0-nya 10. Ditambah 2A-nya yang mau kita cari. S-nya ini 100. 30 kuadrat itu 900 ya. Ini 10 kuadrat 100 ditambah 2 kali 100 200 A. Pindah ruas. Jadi 900 dikurangi 100 sama dengan 200 A. Ini berarti 800 ya. 800 sama dengan 200 A. Kalau kita pindah ruas maka A-nya sama dengan 800 dibagi 200. Berarti sama dengan 8 bagi 2 sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Jadi jawabannya yang B, cuma ini satuannya salah ketik ya, harusnya ada kuadratnya. Oke. Ini rumus yang ketiga nih yang wajib dihafalin ya. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Kita lanjut soal yang nomor 6. Sebuah benda mula-mula bergerak dengan kecepatan 12 meter per sekon. Kecepatan itu V, kalau mula-mula berarti V0. V0 sama dengan 12 meter per sekon. Kemudian dipercepat sehingga kecepatannya menjadi 20. Kecepatan yang menjadi 20 berarti ini Vt. Vt-nya sama dengan 20 meter per sekon. Berapa waktu yang dibutuhkan oleh benda tersebut untuk menempuh jarak 64 meter? Jarak itu S. 64 meter dan ditanyanya ini berapa waktu, berarti waktu itu T ya. Kita lihat rumusnya kira-kira pakai yang mana nih. Kita udah mendapatkan 3 rumus GLBB ya di soal-soal sebelumnya. Yang pertama itu Vt sama dengan V0 ditambah AT, kemudian S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Kemudian satu lagi Vt sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Nah, cara cari pakai rumus yang mana itu tinggal kita cocok-cocokin sebenarnya ya. Kalau kita udah hafal nih 3 rumus ini, tinggal kita cocokkan aja apa yang ditanyanya. Waktu, yang ada waktunya itu antara rumus yang pertama atau enggak rumus yang kedua nih, ada T-nya ya. Nah, berarti kemungkinan pakai rumus yang pertama atau yang kedua. Kita cek nih, kalau yang pertama misalkan Vt-nya ada nggak? Ada. V0-nya ada nggak? Ada. A-nya ada nggak? Nggak ada ya, nggak di sini ya. T-nya mau dicari. Nah, berarti kalau pakai rumus pertama kita butuh A-nya. Oke, kalau pakai rumus kedua S-nya ada, V0-nya ada, T-nya yang dicari. Tetap A-nya harus kita cari dulu karena di sini ada A dan yang diketahui belum ada A. Maka kita gunakan untuk mencari A-nya ini pakai rumus yang ketiga. Karena kalau pakai rumus yang pertama dan kedua kan nggak bisa. Pasti salah satu rumus itu bisa ya. Gak mungkin nggak bisa. Kalau nggak bisa berarti soalnya yang salah. Kita masukkan dulu ke rumus yang ketiga. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2S. Ini kita untuk mencari A-nya nih ya, biar bisa kita masukin ke atas. Vt-nya udah ada 20 kuadrat sama dengan V0-nya 12 kuadrat kali 2, A-nya kita nggak tahu, S-nya ada 64. 20 kuadrat itu 400 ya. 12 kuadrat itu 144. 2 dikali 64 itu 128 A. Ini kita pindah ruas jadi 400 dikurangi 144 sama dengan 128 A. Dikurangi ini berapa? 256 ya, sama dengan 128 A. Maka A-nya sama dengan 256, pindah ruas jadi ke bawah. Dibagi 128. 256 bagi 18 bisa nggak? Bisa ya, ini pas ya, sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, udah dapat A-nya, baru kita masuk ke rumus yang pertama atau yang kedua boleh, sama yang mana aja ya. Kita misalnya yang pertama nih yang lebih gampang. Vt sama dengan V0 ditambah A dikali T. Vt-nya udah ada 20. V0-nya udah ada 12. A-nya kita barusan dapat 2. T-nya yang mau kita cari.
Pindah ruas nih 20 dikurangi 12 sama dengan 2T. 20 kurangi 12 sama dengan 8 ya. Ini 2T, berarti T-nya sama dengan 8 dibagi 2. 8 dibagi 2 itu sama dengan 4 sekon. Jadi jawabannya yang B. Begitu ya caranya ya. Jadi kunci pertama harus hafal dulu rumus GLBB-nya. Kemudian nanti diketahui jangan sampai kebalik. Nanti tinggal kita analisis sesuai dengan yang diketahui dan yang ditanya. Oke, kita lanjut soal yang nomor 7. Soal grafik. Sebuah benda bergerak menurut grafik berikut. Grafik V terhadap T ya. Berapa perpindahan yang dialami benda selama 10 sekon perpindahan? Kalau misalkan ada grafik, dari perpindahan itu tinggal cari luasnya aja. Jadi kalau perpindahan itu kalau ada grafik VT tinggal cari luas. Kalau grafiknya ada seperti ini, ada yang di atas ini ya, trapesium, dan ada yang di bawah sumbu X maksudnya. Ini bentuknya segitiga, maka itu sama dengan luas yang di atas sumbu X dikurangi luas yang ada di bawah. Gitu ya. Oke, kita cari dulu luasnya. Luas yang pertama ini bentuknya trapesium. Masih ingat rumus trapesium apa? Rumusnya itu A ditambah B dikali T dibagi 2 ya enggak? A nya itu dari sini ke sini, B nya ini, T nya ini tingginya. A nya itu nih dari 0 ke ini 8 ya, ke 8 berarti panjangnya 8. Ditambah B nya itu dari sini ke sini 2 ke 6. 2 ke 6 selisihnya berapa? 4 ya, berarti B nya ini 4. Dikali tingginya itu dari sini ke sini, ini sama dengan 6, berarti ini 6 dibagi dengan 2. 8 ditambah 4 itu sama dengan 12 ya. 6 dibagi 2 itu 3, berarti 12 dikali 3 sama dengan 36. Oke, kita dapat nih luas trapesium. Sekarang kita cari luas yang segitiga ini. Luas segitiga itu setengah dikali alas dikali tinggi ya. Setengah, alasnya itu dari sini, ini alasnya 8 ke 10. 8 ke 10 itu berarti 2 ya. Tingginya dari sini sampai ke sini sama dengan ini ke sini kan. 0 ini sampai 5 berarti 5. 2-nya dicoret berarti dapatnya 5 ya. Maka perpindahannya itu luas atas itu 36 dikurangi luas bawahnya 5. 36 dikurangi 5 sama dengan 31 meter. Jadi jawabannya yang A. Kadang juga kalau ada soal grafik ini tanyanya jarak ya, kadang ya. Kalau nggak jarak kita tanya perpindahan. Kalau jarak sama juga cari luas, tapi kalau jarak luas atas, kalau ada yang di atas sama yang di bawah ya, ditambah luas yang di bawah. Kalau yang di atas semuanya ya berarti dijumlah semuanya. Jadi kalau perpindahan dikurangi atas kurang bawah, kalau jarak ditambah semuanya. Kalau misal tanya jarak berarti 36 nih ya yang atas dikurangi ditambah yang bawah 5. Berarti jawabannya 41 kalau ditanya jarak ya. Oke, semoga dapat dipahami. Silahkan dihafalkan ya rumus-rumusnya, khususnya rumus GLBB yang 3 tadi.